Oke, kita akan ke subtopik yang ketiga. Kita beralih ke mengapa sih anggrek Gunung Merapi atau Vanda tricolor ini penting. Dan di hari-hari gini, di mana teknologi punya peran besar ya, bagaimana penerapan bioteknologi dalam pelestarian anggrek? Tentu akan lebih pas kalau kita akan bertanya langsung kepada pakarnya. Ada Profesor Dr. Endang Semiarti MS MSc, beliau guru besar Fakultas Biologi UGM yang sudah mengantongi banyak penghargaan dari beragam institusi dan ada juga 4 paten yang sudah disimpan oleh beliau ya. Yang terbaru ini lolos formalitas pada 6 Januari 2021 lalu, yakni metode agroinfiltrasi dalam transformasi genetik tanaman. Luar biasa sekali beliau. Langsung saja Ibu silakan menyampaikan urayanya sama 15 menit waktunya. Terima kasih Mbak Indah. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ini saya akan langsung saja untuk menyampaikan presentasi. Waktunya 15 menit. Baik. Apakah sudah muncul ya? Ya, sudah muncul Bu. Sudah muncul ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, waktu 15 menit ini mudah-mudahan saya bisa menyampaikan ini ya. Ada 17 slide. Jadi satu slide 1 menit kurang. Baik, nah terima kasih. Pertama saya sampaikan pada Bapak Ketua Kagama Orchids ya nih, Bapak apa Mas ya? Pak Yopi ya. Saya salam kenal juga. Meskipun sama-sama di Jogja belum kenal juga pada pecinta anggrek juga. Salam kenal Bu. Salam kenal Pak. Mudah-mudahan saya diterima jadi anggota Kagama Orchid ya Pak. Pasti Bu, anggota kehormatan. Prof. Kemudian tadi ada Bapak Ganjar Pranowo, mungkin sudah nih karena beliau sibuk ya Bapak Gubernur. Kemudian Bapak Kukuh Bayu Santosa, Eshud, dan juga Bapak Ibu pengurus maupun anggota Kagama Orchids, dan juga para peserta ya pada hari ini. Dan tak lupa tentu pembicara-pembicara tadi, Mbak Widya saya sudah tidak asing ya Mbak Widya ini. Kemudian Pak Warjana salah kenal ya Pak, belum kenal saya. Dan tadi saya lihat kerjasamanya kok biologi belum ada Pak. Mungkin saya juga ikut. Kita bersama-sama nanti ya Pak ya. Siap. Menandatangan kami kerjasama sangat dukungannya. Terutama bioteknologi untuk budidayanya ya Pak ya. Jadi saya lihat pusat studi biotek dan kehutanan sudah. Biologinya padahal cuma sebenarnya ini belum. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mendapat tugas ini dari panitia untuk menyampaikan potensi dari anggrek Gunung Merapi, ikon Merapi ini Vanda tricolor, Marsuavis, Forma Merapi. Jadi ini nama yang bagus ya untuk menulis nama sekaligus taksonominya. Ini adalah Vanda tricolor Lindley, ini autornya penemunya, kemudian varietas ini Suavis, kemudian dia berada di Merapi, jadi habitat aslinya di Merapi ini Forma Merapi. Nah ini serta upaya pelestarian berbasis bioteknologi. Kemudian di sini saya tayangkan di sini ada waktu tahun kemarin 11 Maret kami UGM kedatangan tamu dari Belanda, Ratu Maksima dengan Raja Alexander. Ini kemudian sebetulnya ini tadi ingin surprise saja ke beliau ya. Jadi beliau Ratu ini memang pecinta anggrek. Dan saya sebenarnya pernah mendengar beliau cinta anggrek itu waktu berkunjung ke Belanda, dan beliau punya botanical garden kan di sana kerajaan di Belanda. Dan saya undang beliau untuk maju. Itu sebenarnya nggak ada di acara panitia. Jadi beliau senang sekali. Dan sampai sekarang lewat Duta Besar Belanda, bagaimana anaknya yang diciptakan. Jadi saya minta menghilangkan anggrek Vanda tricolor ini sekaligus suaranya memang ya, sekaligus untuk dari memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Belanda masuk UGM ini. Dan satu lagi untuk konservasi kita. Jadi di sini sekarang anak-anak sudah kami tanam. Kemudian Bapak Ibu lihat di sini juga saya membawa ini anak-anak dari Vanda tricolor
bukan dari Queen Maxima ya. Hanya contoh yang lain untuk Vanda Tricolor itu. Saya berharap nanti yang di Kawin juga bisa seperti ini, dan kemudian beliau meminta nanti ada beberapa botol yang untuk kerjasama, dan akan di sana akan ditulis bahwa ini ada Vanda Tricolor tadi ya, punyanya Indonesia. Jadi untuk mempererat kerjasama, dan beliau juga minta maaf dulu pernah menjabat 350 tahun gitu ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang baik ya, untuk kita. Baik, ini yang lainnya ini sebagai anu saja. Kemudian oh ya, saya belum menyapa teman-teman dari PAI DIY ya. Jadi PAI DIY ini saya juga di sini sebagai ketua PAI. Jadi saya menyampaikan Bapak Ibu, saya ingin ya PAI ini kerjasama dengan sangat baik dengan Kagama Orchid, ya Pak Yopi. Nanti karena sama-sama pecinta anggrek ya Pak ya. Kemudian juga jadi jangan sampai ada kesan PAI yang dodolan, itu saya kira tidak ya. Jadi sama-sama ingin melestarikan anggrek-anggrek, dan DIY ya memang terutama di DIY ya, dan juga nanti dengan Bapak tadi Pak Warjono dan yang lain nanti untuk peranggreken kita. Kemudian ini kalau tak kenal maka sayang. Jadi saya di sini ingin menyampaikan saja Bapak Ibu bahwa di Fakultas Biologi kami itu pengajaran untuk anggrek itu ada khusus orchidologi. Jadi di sini nanti misalnya Bapak Ibu yang tertarik atau Kagama Orchid membuat kelas khusus daring itu kami bersedia nih. Jadi nanti ini dosennya tidak hanya saya, ada yang lain. Jadi nanti bisa mengisi tentang keilmuan anggrek. Dan biologi ini sejak tahun 76, Profesor almarhum Prof. Muso Suryowinoto itu sudah mencanangkan diri sebagai COI untuk anggrek ya, Center of Excellence untuk anggrek, dan kami pernah mendapatkan hibah dari proyek ya Bank Dunia untuk keanggrekan di sempat jalan-jalan Pak saya di seluruh Indonesia ini menganggrekisasi gitu. Nah, itu. Kemudian juga S3 semuanya ini memang ada mata kuliah bioteknologi, kemudian juga mata kuliah kultur in vitro, semuanya itu sebagai maskotnya, sebagai modelnya itu adalah anggrek. Tapi tentu ada tanaman yang lainnya. Kemudian penelitian kami juga begitu. Penelitiannya ini dengan berbagai hibah, kerjasama, terutama memang anggrek ya. Ini untuk saya ya, kalau ini untuk saya. Jadi tadi ada kultur anggrek itu ya, yang di mana tadi di biotek tadi Pak Warjono tadi ya bekerja sama Mbak Widya juga. Nah ini di sini kami mengembangkan lagi dengan mengikuti embriogenesis. Jadi setiap sel itu bisa jadi embrio. Jadi kalau dia dulu ya yang dari sebelumnya itu kan kita tidak bisa mendrive dia jadi embrio, pokoknya asal jadi tunas gitu ya. Tapi sekarang kita bisa meningkatkan. Kemudian juga yang terakhir ini ada membuat gunting molekuler ya, CRISPR-Cas9 system. Ini kerjasama dengan Jepang. Jadi kita bisa memotong tempat tepat ya, pada suatu gen yang tidak diinginkan untuk itu dengan CRISPR-Cas9. Ini gampangkan saja gambar gunting DNA gitu ya, yang ada di sini ini. Nah ini adalah kita ingin, karena anggrek itu selalu lama sekali berbunganya. Biasanya orang sangat ingin cepat berbunga. Nah ini bisa digunting dengan gunting CRISPR-Cas9 ini. Nah, ini didanai oleh UGM sampai ini 3 tahun ke depan juga masih didanai oleh UGM. Mudah-mudahan kemudian juga ada mungkin sifat-sifat lain yang tidak diinginkan. Ya. Itu bisa dekat dengan cara ini. Baik, saya kira itu yang ingin saya perkenalkan. Nah, untuk mendahului bahwa kita memang harus bangga dengan negara tropis ini ya, kita punya lebih dari 5.000 jenis anggrek alam yang tersebar di seluruh Indonesia. Tadi kan Mbak Endah mengatakan pesertanya dari Sabang, dari mana? Aceh itu ya, sampai Papua. Ada yang dari Malaysia juga, Bu. Alhamdulillah, lah itu berarti lebih banyak lagi ya. Nah, Indonesia ini dari Aceh sampai dari Papua itu punya sekitar ini 5.000 dari 30.000 yang ada di dunia. Jadi 1/6 itu ada di Indonesia. Jadi dari semua tempat dan masing-masing itu punya kekhasan ya, kekhasan anggreknya. Ini saya senang sekali. Mudah-mudahan nanti Kagama Orchid bisa sampai ke sini nih ya, Papua. Amin. Ya, ayo Pak. Saya sudah punya banyak teman ya di sana.
Siap, Bu. J. Kemudian Jogja terutama itu sangat istimewa, tadi disampaikan oleh Mbak Widya ya. Jadi tahun 2011 itu sebanyak 54 jenis anggrek yang ada di lereng Merapi yang indah ini. Merapi itu enggak batuk sebenarnya cantik sekali. Tapi kalau batuk ngeri. Nah, ini ternyata mahasiswa kami ada biologi Orchid Study Club ya. Jadi kami itu di biologi, dulu kan namanya tuh kelompok studi anggrek gitu. Kemudian dia berubah menjadi Biologi Orchid Study Club tahun 2007 dan sampai sekarang ya. Jadi mereka aktif sekali untuk melakukan penelitian-penelitian baik di lapangan maupun di laboratorium. Jadi ini 8 tahun setelah erupsi itu ditemukan, itu tahun 2018 nih ya, ditemukan 25 jenis anggrek yang terdiri dari 15 yang epifit yang nempel di pohon, 6 terestrial dan ada mikotropik, dan satu lagi ini enggak kelihatan. Ini yang buatkan adik-adik mahasiswa. Jadi di sini ini artinya ada penurunan juga ya. Kita perlu membantu ya untuk tadi mengkulturkan tadi ya konservasi. Hanya saya waktu diundang dihubungi Pak Sony saya langsung bersedia Pak. Ibu mau menjadi narasumber, sangat bersedia gitu ya. Karena kami terus terang pada tahun 2015 itu pernah meneliti sangat detail pada anggrek Vanda tricolor ini yang cantik ini ya, pada gen ketahanan terhadap panas. Saat itu memang selalu timbul pertanyaan. Saya datang sendiri 2010 itu setelah Merapi meletus, kemudian kami ke sana itu banyak Vanda tricolor itu masih eksis cantik sekali. Sementara yang lain-lain itu pohon yang ditempelinya itu yang pohon-pohonnya ini udah kosong semua, tapi vandanya bagus. Nah, kemudian kami cek begitu gen untuk heat shock proteinnya berarti bagus. Dan ternyata, jadi mengapa begitu? Jadi secara fisiologi signal yang mengaktifkan heat shock protein ini bisa dari berbagai macam. Jadi ada hipertermia dari lingkungan ini akan menyebabkan adanya stres pada membran ini ya, kemudian mengaktifkan gen ini. Gen heat shock protein itu ada heat shock 60, 70, 90 ya, tapi yang paling sering ya sangat untuk pengaktifasi itu yang 70. Nah ini oleh karena itu ini kadang kursornya kelihatan kadang enggak ya. Ini protein ini nanti dia akan memberikan perlindungan pada sel ya, pada sel terutama nanti sel-sel di bagian superficial ya dari permukaan dari tanaman anggrek ini. Kemudian itu kami isolasi DNA-nya, kemudian kami cek dulu, ini memang betul ada proteinnya atau tidak. Ini berdasarkan referensinya itu dari tanaman Arabidopsis thaliana ya, tanaman model. Nah, kemudian kami cek ekspresinya itu dengan cDNA ya, kami isolasi RNA-nya, kemudian dikomplementasi ke cDNA-nya. Ternyata dia mempunyai motif protein yang seperti ini. Dan ini bagian yang di sini ini, jadi ini ada 1220 pasangan basa. Ini yang paling spesifik saat kami cek dengan bioinformatik ya sekarang zaman ini. Nah ini ternyata domain ini sangat spesifik menjadi penciri dari HSP70 gen ini pada Vanda tricolor Merapi. Ini sayangnya enggak kelihatan. Sebentar. Jadi di sini kita bisa melihat Vanda tricolor itu terpisah dari tanaman-tanaman yang lain. Nah, tanaman-tanaman yang saya ambil ini sebenarnya tanaman-tanaman yang memang sebetulnya tahan juga terhadap panas ya. Dan ternyata Vanda tricolor itu terpisah. Dia memiliki spesifikasi di daerah C-terminal ini. Ya, mohon maaf agak terlalu detail di situ, tapi nanti tidak apa-apa. Ini sebagai background saja Bapak Ibu. Dan kami berharap nanti dari anggrek-anggrek Merapi yang sudah yang sudah dikoleksi ini, jadi anggrek-anggrek epifit ini mungkin Pak Warjono punya semua ya ini ya. Ini hasil penelitian dari adik-adik bioesi ya, dipotreti begini, kemudian ambil satu tanaman untuk ditanam di greenhouse itu untuk koleksi, dan nantinya memang saya tadi sampaikan ingin kerjasama dengan dari MBM tadi dan juga dengan Pak Warjono ya.
kami welcome sekali. Dan ada kabar gembira juga bahwa greenhouse kami ini akan diambrukkan dan dibangun baru sebagai Muso Suryo Winoto Orchid Research Center. Rencananya tahun ini. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu supaya keanggerekan ini semakin bagus. Jadi ini beberapa anggrek yang dari Merapi. 15 menit cepat banget ya. Kemudian ini konservasi anggrek Merapi, kami selalu mengikuti waktu itu. Jadi ini tahun, saya lupa ya, ini tahun 2000 berapa ya dulu ya. Di situ ada ini Pak Bapak di KSDA, KSDA, saya diundang waktu itu untuk menanam anggrek Vanda tricolor ini di pohon. Saya selama hidup saya itu baru sekali itu naik pohon tinggi banget. Takut juga dipegangi bapak-bapak banyak sekali di bawah sini. Nah ini untuk menunjukkan bahwa kita memang perlu ya uri-uri artinya ya Vanda tricolor ini. Sebetulnya banyak anggrek di Merapi, tapi tentu saja harus ada satu ikon ya, ikon di sana. Dan kemudian PAI ini juga membuat event festival anggrek Vanda tricolor ya. Ini memang selama ini beberapa kali itu di titik orchid ya. Tapi karena ini pandemi, maka kami stop dulu. Mudah-mudahan segera pandemi berakhir dan bisa di-on-kan lagi. Satu hal yang ingin kami sampaikan bahwa perlu adanya satu sinergi kerjasama dari unsur akademisi, kemudian pelaku bisnis, community atau masyarakat, kemudian government, pemerintah, dan media. Saya kira media ini juga penting sekali, media massa ini. Untuk menyampaikan tadi apa yang disampaikan Pak Ganjar tadi bahwa meskipun bagus sekali tapi kalau tertutup di dalam sendiri tidak ada yang menyampaikan ke yang lain itu juga sulit. Dan Kagama Orchid itu bagus banget, cocok nanti untuk di sini nih. Jadi kita ada ABCGM ini mudah-mudahan ini dapat segera terwujud karena ini impian sebenarnya mulai tahun 2012 sudah sangat kami harapkan. Dan kemudian di laboratorium kami juga sudah berusaha melakukan evaluasi ex situ ya untuk Vanda tricolor Merapi ini ya, di lab bioteknologi. Di sini mungkin Bapak Ibu bisa melihat ini juga bisa terlihat ya bahwa saya juga membawa Vanda anakan ini ya. Anakan ini selalu ada di Fakultas Biologi dan harapan kami memang ini kemudian nanti bisa terus-menerus menjadi induk, berbunga lagi. Dan saya baru saja juga dapat 11 tahun itu umurnya sudah berbunga lagi dan dapat dikawinkan punya anak lagi gitu ya. Jadi harapan kami seperti ini terus-menerus dapat dilakukan dan nanti bisa sebagian bisa dikembalikan ke habitat aslinya ya ke Merapi. Tapi sebagian lagi itu bisa dijual karena memang konservasi itu harus juga menguntungkan bagi pelakunya. Dan lagi karena sebetulnya kalau dijual itu konservasi ex situ juga karena diopeni oleh yang pembelinya. Dan kami juga membuat ini larutan ZPT ini ya bioflora gamma ini akan mempercepat pertumbuhan akar-akar ini. Akar-akar anggrek pada saat dia dikeluarkan di luar dan juga ternyata cepat sekali membungakan untuk anggrek yang sudah mulai umurnya 1 tahun. Bahkan pernah kami mendapatkan di dalam botol sudah berbunga. Nah ini saya kira ini menarik dan ini patennya sekarang sudah lolos formalitas dan kemarin itu kami disuruh memperbaiki dengan menambah foto-foto. Dan ini alhamdulillah saya memberikan untuk doorpress. Dan ternyata Bapak Ibu yang menerima itu mengirimkan foto ke saya bahwa anggreknya kemudian berbunga dengan cepat. Yang sudah mau mati tiba-tiba berbunga. Nah ini menjadi masukan pada saat saya mematenkan itu ternyata diterima oleh para penilai paten di Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian yang lain kultur jaringan tumbuhan yang kami lakukan pada Vanda ini memotong daun-daun ini dan tadi menginduksi embriogenesis somatik. Ini Mbak Herawati ini juga dari Kulon Progo ini ya. Karena di sana juga tertarik sekali ingin nanam Vandanya itu di sana lah ya, enggak apa-apa ya. Dan ini ternyata dari daun-daun permukaan daun ini dapat keluar embrio banyak sekali. Jadi tidak hanya dari biji, tetapi dari daun ya tanaman-tanaman itu bisa keluar.
Kalau ini Phalaenopsis ya, Phalaenopsis itu bisa dari tangkai bunga, bisa dari tempat-tempat yang lain ya, dari nodus, kemudian dari akar ini juga bisa. Dari panda itu, panda tricolor, akar juga ada ya, yang kemudian keluar embrio seperti ini banyak sekali. Setelah diberi zat pengatur tumbuh Tidiazuron ya, dan ternyata itu menarik sekali. Kemudian kami juga melakukan di sini membuat biji sintetis atau artifisial. Jadi dari embrio-embrio ini dan diambil, dimasukkan dalam natrium alginat. Ini bisa disimpan sampai bertahun-tahun nanti di dalam freezer, ya, dalam freezer. Dan nanti pada saat waktunya mau ditanam itu bisa. Kemudian juga ada kultur nodus tangkai bunga, karena pada setiap nodus itu ada meristemnya. Nah, ini bisa diinduksi di sini dengan ditambahkan sitokinin dan auksin, dan ternyata dapat menghasilkan tanaman-tanaman atau tunas-tunas baru. Jadi ini secara in vitro semua Bapak Ibu. Ini beberapa, kalau ini saya dapat dari teman-teman ya, yang dari Jepang, dari Taiwan ya. Ini termasuk bagus juga kemasan untuk ini loh, untuk botolnya ini. Saya kira kita perlu membuat mungkin kerjasama dengan produk pembuat ini ya, pembuat botol ini ya. Ini yang dia bisa autoclavable, bisa tahan panas. Tetapi juga artinya itu ringan dan murah ya. Ini penting gitu. Karena jumlah yang diperlukan sangat banyak gitu pada saat akan menanam ini. Nah, ini nanti harapannya Jogja juga punya begini, Pak. Jadi yang banyak Bapak Ibu nggih. Panda-panda, kemudian selain panda lah ya, tanaman-tanaman yang lain yang memang dia itu selama ini selalu hibrida ya, yang muncul pada begini ini. Mencari tanaman yang spesies itu agak sulit, padahal sebetulnya tidak sulit juga untuk kultur jaringannya. Jadi tidak harus semuanya dibuat hibrida sebenarnya. Jadi memang hibrida ada yang senang hibrida, tapi spesies kita tetap harus membuat kulturnya. Jadi nanti selfing, jadi tidak di polinasi dengan hibrid, dibuat hibrid gitu, tapi terus ada yang tetap dibuat selfing dan membuat suatu kelompok indukan. Akan sangat menarik. Nah, kemudian ini media. Tadi saya di sini ingin menyampaikan media tadi ya. Media menyampaikan seperti ini dan kami sekarang meneruskan penelitian dengan biji-biji yang diperoleh dari yang dikawinkan oleh ratu ini juga nanti akan menjadi sesuatu yang sangat besar maknanya, entah itu untuk sosial politik maupun juga untuk kita ya di peranggerekan ini. Karena bagaimanapun juga sebetulnya Vanda tricolor tidak hanya di Merapi ya, jadi di semua tempat itu juga, di Bali juga ada ya, di Jawa Barat juga ada. Kita bisa nanti membuat satu networking gitu ya, jadi bisa tukar-menukar. Apa sih yang beda dengan Vanda Merapi, dengan Vanda Bali, dengan Jawa Barat? Meskipun di sini di Belanda memang nggak ada, sehingga beliau pengen ya sama-sama kita memajukan ini. Dan juga sebetulnya Vanda tricolor nggak hanya miliknya Jogja kan, Merapi itu kan ada lereng yang sebelah sana ya, lereng utara, lereng selatan gitu ya. Tapi kita bisa klaim bahwa ini yang dari lereng selatan Merapi. Ya, Ibu, waktunya sudah berlebih, apakah masih banyak? Ini terakhir. Oke. Tidak lanjut ya. Kami ingin adanya sinergi kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku bisnis, masyarakat, pemerintah, dan media massa, BCGM tadi, untuk pelestarian anggrek-anggrek yang tumbuh di lereng Gunung Merapi. Tidak hanya ada tricolor tentu, tapi juga yang lain. Saya kira demikian, ini referensi kami. Tapi memang ini nggak dibagikan ke peserta ya Mbak ya? Nanti terakhir setelah paparan semuanya selesai baru akan dibagikan ke peserta Ibu. Ya, kalau diperkenankan. Iya. Anggrek-anggrek yang ada di Merapi, sebagian yang fotonya cantik saya tampilkan biar Bapak Ibu tertarik ya. Baik, melestarikan hutan yang cantik ya, yang istimewa di Merapi. Salam anggrek lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.